biar komandan juga kadang-kadang juga bisa drop juga ya. Tapi kan nggak boleh kelihatan. Iya, betul. Kalau komandannya kelihatan nggak kuat, gimana anggotanya? Iya, betul. Walaupun nggak kuat, pura-pura kelihatan kuat. Nanti juga jadi kuat betulan akhirnya gitu. Nah, dalam jangka waktu setahun itu boleh pulang nggak sih komandan? Ya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah, tugas operasi ya selama masa penugasan itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada namanya radio SSB atau radio rakal namanya. Dulu kan belum ada handphone, telepon juga sangat video terbatas. call apalagi mungkin ya. Apalagi video call. Jadi satu radio itu dipakai untuk seluruh anggota. Kadang-kadang satu pos itu ada jumlahnya 30, ya satu radio itu bergantian. Dan hanya hari tertentu aja boleh untuk keluarga. Misalnya hari Minggu. Jadi Senin sampai dengan Sabtu radio ini fungsinya untuk dinas. Hari Minggu itu baru boleh digunakan untuk keluarga. Nah itu pun suaranya nggak jelas, namanya juga radio. Iya, betul. Ngomong itu banyak suara. Oh iya, benar-benar. Asik-asik ngomong hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Salam sehat. Kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk ngobrol-ngobrol santai ya bersama dengan Dan Brigif 13 Galuh Kostrad. Jadi Kolonel Mahfudz Junaidi ini baru beberapa hari kemarin pulang bertugas dari Papua ya Dan ya? Iya betul. Gimana sehat Dan? Alhamdulillah sehat. Oke, kemarin itu kita juga ngambil beritanya, komandan pulang kemudian ada tradisi semacam penyambutan. Itu sudah jadi semacam tradisi? Tradisi satu, itu gunanya untuk menghargai bahwa prajurit yang sudah melaksanakan penugasan di daerah operasi, bukan hanya karena komandannya pulang, tapi setiap prajurit yang datang pasti kita laksanakan penyambutan. Oke, jadi itu pasti semacam tradisi yang memang sudah dilakukan dari gitu dulu, ya. ya, betul. Oke Dan, ini kan kemarin saya pengen tahu sebenarnya tepatnya berapa lama sih sebenarnya setahun pas betul. Setahun pas ya. Saya berangkat tanggal 14 Januari 2020. Kemudian saya berangkat dari Papua itu tanggal 6. Tanggal 6 Januari 2021. Oke, jadi setahun ya. Pas tepat. Setahun bertugas di Papua dan kita akan mencari tahu sebenarnya kalau kita dengar Papua sih bagi kita yang tentu saja jauh ke sana gitu ya. Tentu ada banyak hal yang menarik. Nah, yang paling pertanyaan paling awam sebenarnya apa sih sebenarnya yang TNI lakukan di sana itu? Misalnya gini, kenapa sih harus ada anggota TNI yang memang harus ada di sana gitu. Kalau misalnya di kita di Jawa otomatis semuanya aman dan tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya tugas dan fungsinya apa sih dan kalau misalnya TNI dikirim di sana? Kita di TNI kan kita mempunyai dasar hukum dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Salah satu tugas-tugasnya diatur, garis besarnya kita mempunyai dua tugas yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu tugas kita dalam operasi militer selain perang sesuai dengan amanat undang-undang adalah kita menjaga pengamanan perbatasan dengan negara lain. Perbatasan darat negara kita itu ada 3, RI Malaysia di daerah Kalimantan, RI Timor Leste di daerah Nusa Tenggara Timur, dan satu lagi RI PNJ di Papua itu. Jadi memang paling utama kita datang ke Papua itu melaksanakan amanat undang-undang itu, menjaga perbatasan RI PNJ, karena memang di sana perbatasan darat yang paling panjang yang kita punya itu. Kalau misalkan tidak salah di Papua itu kan terbagi ada 2 provinsi ya, Papua sama Papua Barat. Nah kalau misalkan komandan bertugasnya di Papuanya, di Papua yang Papuanya. dia berarti paling timur, Berbatasan ya? paling berbatasan dengan PNJ. Dan itu ada berapa sih kalau misalkan dari Setahunan Brigif sendiri yang dibawa ke sana bersama komandan atau misalnya prosesnya seperti apa? Apakah misalnya bergantian atau misalkan seperti apa? Nah, iya. Saya dulu pertama kali tugas di Papua saat saya masih dinas di Brigif Linut 3 Kostrad di Makassar tempatnya. Jadi saya tugas operasi ke Papua Pamtas di daerah Arso tahun 2000. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, jadi kita melaksanakan tugas itu setiap batalion mengirimkan personil, komposisinya berubah sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata antara 600 sampai dengan 450 sampai dengan 600 ya batalion.
Kemarin saat saya jadi komandan brigade, ada 2 batalion saya yang berangkat. Batalion 321 yang di Majalengka itu 450 orang. Kemudian batalion yang di Banjar 323 450 orang. Ini hari Sabtu nanti yang batalion 323 kan sudah rotasi juga di sana. Mereka dalam perjalanan ke Jakarta. Nanti hari Jumat malam mereka kapalnya sandar menggunakan kapal angkatan laut. Sabtu nanti kita adakan tradisi penjemputan sebelum kembali ke satuan. Oke, berarti komandan di sana itu membawahi tadi jumlah keseluruhan? Oh, kalau yang saya bawa ada 3 batalion. Oke, jumlahnya sekitar berapa ratus itu? 1.350. Wow, banyak banget ya. banyak. Ngurusnya gimana itu? Sebenarnya perbedaan tugas dan fungsinya. Kalau komandan tadi membawahi prajurit yang 3 batalion itu. Nah, sebenarnya perbedaan kalau misalnya kan komandan di sana tugasnya ngapain aja? Kemudian kalau misalnya anggota-anggota yang di bawah komandan itu seperti apa? Kalau misalnya untuk pembagian tugasnya gitu loh. Iya. Sebelum saya cerita itu, saya mungkin kasih pengantar sedikit, Mas. Oke. Jadi dari tahun 2000, kemudian saya kembali lagi ke Papua tahun 2004, tugas operasi sana lagi. Terus kemudian tahun 2012 saya jadi pasukan organik di sana. Saya jadi kepala seksi operasi di Korem, terus jadi danyon, komandan sekolah Tamtama, sampai dengan dandim itu saya di Papua. 2017 baru saya kembali ke Jawa. Selama kurun waktu itu, dari tahun 2000, 2004, 2012 sampai dengan terakhir kemarin 2020, itu banyak hal yang menurut saya sangat luar biasa di Papua. Sekarang hampir tidak ada jalan, terutama yang di daerah pesisir itu yang tidak bisa dijangkau oleh sarana. Padahal pada saat tahun 2000 dulu saya mau ke kampung sebelah itu susah itu ya. Harus lewat hutan-hutan. Nah, begitu pada saat 2012 itu jalur sudah mulai terbuka. Nah, kemarin pada saat tahun 2013-14 mulai ada pembangunan Trans Papua. Iya, betul. Sampai dengan tanggal tahun 2018 kalau kita dengar ada penembakan karyawan Istaka Karya yang di daerah Nduga, 17 orang meninggal di tembak OPM. Nah, dari situ mulai tugas kita agak sedikit berubah. Kalau dulu kita fungsinya adalah pengamanan perbatasan, sekarang kita agak masuk sedikit sekaligus juga untuk mengamankan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya program dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu. Terutama infrastruktur itu infrastruktur itu betul. Berarti sebenarnya komandan nggak asing dong kalau misalnya ditugaskan. Iya, udah bolak-balik lah istilahnya. Bolak-balik ya. Dan salah satu juga mungkin pertimbangan memilih atau menuju ke sana karena udah terlalu sering bolak-balik ke sana. Udah hafal ke sana lagi aja mungkin ya. Nggak perlu orientasi medan lagi gitu. Oke, berarti apa Dan? Kalau misalnya perubahan kemarin komandan 2020 itu apa yang banyak berubah gitu sebenarnya? Jadi kalau dulu kita lebih kepada menjaga perbatasan, kemudian sekaligus juga kita pembinaan masyarakat seperti kita memberikan edukasi untuk pertanian, tenaga kesehatan, kemudian pendidikan. Anggota saya mengajari baca tulis hitung loh ke masyarakat itu. Tapi di tahun 2020 kemarin kita ada sedikit tambahan, yaitu kita lebih ke arah pengamanan pembangunan pemerintah. Jadi yang khususnya pembangunan infrastruktur yang jalan Trans Papua itu. Jadi kita tidak hanya sepanjang perbatasan, tapi juga agak masuk sedikit ke dalam untuk mengamankan pembangunan-pembangunan itu dari gangguan pihak-pihak KKSP, kelompok kriminal separatis Papua itu. Tapi kalau misalnya dari selama komandan di sana beberapa tahun lalu kemudian kemarin ditugaskan kembali ke sana, ada semacam perubahan nggak sih untuk misalkan sistem keamanan? Kalau misalkan 2000 cenderung lebih kalau dulu misalkan lebih rawan. Iya, betul. Itu gimana Dan? Kalau saat ini memang cenderung peningkatan eskalasi aktivitas dari kelompok kriminal separatis bersenjata memang lebih menonjol dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini juga sudah diantisipasi oleh Mabes TNI dengan Mabes Polri. Kita membentuk beberapa satgas yang tujuannya adalah untuk meredam aktivitas KKSP untuk mengganggu masyarakat maupun mengganggu pembangunan di Papua. Karena kita tahu saat ini kan salah satu fokus pemerintah itu pembangunan di daerah-daerah terpencil, daerah pelosok dan daerah terluar. Nah itu. Jadi memang perbedaannya itu, kalau dulu kita lebih di perbatasan, sekarang lebih ke dalam. Tapi kalau kegiatan seperti kita
pelaksanaan pembinaan masyarakat, Binter, kemudian membantu untuk pendidikan masih berlangsung. Dari dulu sampai sekarang masih terus seperti. Oke. Tadi balik lagi Dan soal tugas masing-masing nih. Kalau misalnya apakah juga komandan masih turun ke lapangan atau misalnya hanya mengatur dari dalam masih dong. Gimana Dan? Kalau pangkatnya masih kolonel itu anggota ke sana, kita masih ikut ke sana ya. Karena kita yakin tempat pimpinan yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Oh, yes. Luar biasa. Jadi kirain komandan hanya duduk menyuruhnya tidak ya? Masih harus. Kalau nggak gitu saya nggak langsing loh. Oh iya, saya berangkat itu dulu berat saya itu 79 sampai 80. Ini pulang saya 71. Iya tadi ngobrol sebelum ke sini, komandan sekarang lagi lebih ramping. Iya. Sebenarnya bukan niat diet, tapi memang agak-agak kepaksa sedikit. Tapi hasilnya bagus. Mungkin karena faktor makanan juga apakah? Ya seperti biasa lah di daerah yang memang kita harus dituntut untuk lebih lebih mobile segala, berarti kita ada beberapa pembatasan. Misalnya kalau kita sedang bergerak kan nggak mungkin juga kita bawa makanan banyak. Seperti itu ya kita harus batasi berapa yang bisa kita angkut, berapa kemungkinan yang bisa, berapa hari yang bisa kita bawa, ya sebatas itu saja. Oke. Nah, dalam jangka waktu setahun itu boleh pulang nggak sih komandan? Ya nggak boleh. Oh nggak boleh. Dan tugas operasi ya selama masa penugasan itu. Nggak boleh. Itu termasuk komandan juga? Loh iyalah. Tapi kan nggak usah khawatir. Sekarang kan teknologi sudah maju. Begitu kita ada sinyal ya kita gunakan kesempatan untuk telepon. Nah ini saya mau menyambung ke sana. Bagaimana sebenarnya kalau misalnya sedang kangen sama keluarga, sama anak segala macam itu itu kan setahun loh. Iya. Kalau di kita mungkin di sini tadi ngobrol juga. Betul, nggak kerasa ya setahun. Lalu komandan yang menjalani di sana nggak lama juga. Makanya saya nggak setuju tadi Pak Dadan tadi Direktur Radar Tasik TV bilang, loh ini nggak terasa setahun. Iya Kang Dadan di Tasik nggak terasa, kita di Papua terasa itu. Tapi benar itu Mas. Dulu kan saya masih tahun 2000 kan sudah pernah ke sana. Dulu kalau kita mau kangen dengan keluarga itu satu-satunya komunikasi hanyalah radio. Ada namanya radio SSB atau radio Rakal namanya. Dulu kan belum ada handphone, telepon juga sangat video call apalagi mungkin ya. Apalagi video call. Jadi satu radio itu dipakai untuk seluruh anggota. Kadang-kadang satu pos itu ada jumlahnya 30, ya satu radio itu bergantian. Dan hanya hari tertentu aja boleh untuk keluarga. Misalnya hari Minggu. Jadi Senin sampai dengan Sabtu radio ini fungsinya untuk dinas. Hari Minggu itu baru boleh digunakan untuk keluarga. Nah itu pun suaranya nggak jelas, namanya juga radio. Ya, betul. Ngomong itu banyak suara. Oh iya, benar-benar. Asik-asik ngomong hilang. Kalau sekarang kita bisa video call. Tinggal kita cari tempat yang ada sinyalnya. Berarti jaringan telekomunikasi sudah sangat baik ya? Sudah sangat baik. Memang ada keterbatasan jaringan. Tapi sekarang pemerintah kan ada program ini, Palapa Ring. Iya betul. Palapa Ring itu sedang bangun dan kita juga terlibat beberapa titik yang diamankan oleh TNI di Papua itu. Oke, jadi ya itu kalau sedang rindu segala macam bisa itu andalan itu. Andalan. Tapi kalau misalkan video call dari sana masih oke, maksudnya untuk ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tapi kita punya jaringan khusus yang untuk kita gunakan. Jadi kadang-kadang itu juga berguna untuk prajurit walaupun terbatas juga. Tapi sekarang kan banyak provider yang seperti kayak Ubiku, Sinyalku dan dia menggunakan jaringan internet langsung dari satelit. Nah itu sangat membantu juga. Nah ini saya selalu mikir setahun nggak boleh pulang, nggak boleh. Bagaimana sebenarnya untuk semacam menguatkan psikologis ya mau itu prajuritnya mau komandannya sendiri ketika kan pasti dalam setahun itu pasti ada perubahan mau keluarga kita yang ditinggalkan atau ada sakit atau segala macam atau misalnya ya siapa tahu prajuritnya ada orang tuanya sakit itu seperti apa sih kondisi seperti itu untuk mengatasinya? Kita itu kan dididik jadi tentara itu memang dari awal sudah disiapkan untuk kondisi seperti ini. Jadi kalau mungkin saudara-saudara yang di Tasik atau di daerah yang damai kan kalau melihat tentara saat di daerah damai kan ini kerjaannya kok hanya lari, latihan segala macam. Ya memang kita secara fisik dan mental dilatih sedemikian rupa sehingga saat kita di medan operasi itu siap. Jadi
selain tantangan rasa yang kangen, rindu, mental juga, tantangan fisik kan luar biasa Mas. Kita di Tasik sini suhu mungkin kalau siang bisa 20 lebih. Di sana kalau siang maksimal 16, 12, apalagi malam bisa 6 atau 8 derajat di daerah pegunungan itu. Tapi ya memang kita disiapkan untuk itu. Nah, hanya memang namanya manusia kan ada naik turunnya, betul kan Mas Ilmi ya. Nah itu fungsinya jiwa korsa di tentara itu seperti itu. Di saat rekan kita mungkin ada yang drop, temennya yang bertugas untuk menaikkan moralnya, ayo semangat, kita masih punya tugas yang harus kita selesaikan. Biar komandan juga kadang-kadang juga bisa drop juga ya. Tapi kan nggak boleh kelihatan. Kalau komandannya kelihatan nggak kuat, gimana anggotanya? Walaupun nggak kuat, pura-pura kelihatan kuat. Nanti juga jadi kuat betulan akhirnya gitu. Harus kelihatan tetap tegar, harus kelihatan tetap tegar, harus kelihatan jagoan terus itu. Oke, saya ingin kembali lagi ngobrol tentang Papua. Kalau dari perspektif kita kan hari ini, kemarin juga rame-rame ada tokoh di sana yang memang mengibarkan mendeklarasikan diri, Pak. Betul. Siapa? Benny Wenda. Benny Wenda. Nah, dari Inggris. Komandan lagi di sana kebetulan. Saya ingin bagaimana terlibat komandan misalnya dari sisi keamanan atau segala macam. Kalau sebenarnya situasi seperti itu bukan sekarang aja, Mas. Dari terutama yang front politik kan memang ada yang di luar negeri. Tapi sebenarnya situasi di Papua itu sama sekali tidak mencerminkan yang ada di media. Di sana situasi masyarakat ya kondusif, kita bisa bekerja dengan tenang, masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa. Hanya memang kadang-kadang ya itulah perang opini ya. Jadi seolah-olah di Papua tuh mencekam, yang padahal Benny Wenda kan juga sudah tidak pernah ke Papua lagi, dia hanya ada di Inggris sana, khususnya di Oxford. Iya, nah itu makanya. Jadi sama sekali tidak berpengaruh. Masyarakat juga memang ada beberapa mungkin rasa takut atau cemas. Nah itu gunanya kita ada TNI, ada Polri di sana untuk membantu masyarakat supaya bisa beraktivitas dengan tenang, mengamankan dia. Mau apa sih? Saya nggak berani ke sana. Oke, kita bikin aman di sana. Nah, gitu. Contoh misalnya nyatanya gini, saya pernah dinas di daerah Intan Jaya itu misalnya, ada daerah namanya di daerah Tanah Becek. Tanah Becek ke Sukapa itu sekitar 12 kilo. Dulu ibu-ibu itu untuk jualan itu harus jualan hasil bumi ya, dia harus digendong menggunakan noken. Kalau noken kan kalau kita gendong kan di pundak. Kalau ibu-ibu pakai tuh nokennya ditaruh di kepala. Kan kasihan kita lihatnya. Nah begitu kita sudah bisa mengamankan daerah Tanah Becek, ojek jadi berani masuk. Akhirnya ibu-ibu itu nggak perlu lagi jalan kaki sampai itu, tinggal naik ojek aja pulang pergi. Jadi yang tadinya hasil buminya tidak bisa laku, tidak dijual, sekarang dia bisa dengan leluasa menjual hasil buminya itu. Jadi sebenarnya juga kayak misalnya ya itu tadi Benny Wenda tadi, sebenarnya kalau misalkan untuk yang di sana sendiri nggak ada apa seperti yang digambarkan, apalagi itu biasa digoreng-goreng gitu. Betul itu. Ya namanya juga perang opini lah. Jadi menciptakan kondisi yang begini-begini, padahal kenyataan tidak juga. Papua itu sekarang sedang melaksanakan pembangunan yang menurut saya luar biasa apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Oke, selama setahun kalau misalnya komandan pernah nggak misalnya berhadapan langsung atau misalkan dari 3 batalion yang komandan bawahi, misalnya selama setahun yang kemarin saja tugas di sana terjadi kontak atau bahkan misalnya kita dengar banyak beberapa waktu yang lalu juga anggota yang memang gugur di sana. Kalau misalnya untuk yang komandan pegang sendiri pernah nggak ada terjadi? Ya pasti pernah lah selama setahun karena memang tugas kita kan itu. Hanya memang selama pelaksanaan di sana itu tugas kita kan mengamankan daerah, gitu. Mengamankan pembangunan, terus bagaimana masyarakat itu bisa beraktivitas dengan itu. Nah, jadi kalau memang ada orang yang berniat untuk mengganggu masyarakat, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan sampai mengganggu kegiatan agama, kegiatan perekonomian, ya berhadapan dengan kita. Nah, di saat itu memang ada beberapa kontak seperti itu. Dan itu kan sebenarnya bukan kita cari, tapi karena mereka yang begitu ya kalau lo jual gua belilah gitu istilahnya. Nah kalau misalnya seperti itu, saya ingin gambaran sedikit, mungkin juga ini pemirsa di rumah cukup penting bahwa kenapa sih harus seperti itu gitu. Ini dari perspektif komandan sendiri nanti bisa dijelaskan karena
itu kan mereka ya Papua di sana juga tetap masih orang Ya, Indonesia betul, gitu dan betul, tapi kenapa sih mereka harus mengganggu sampai Iya, misalkan iya, iya. mengganggu pembangunan, nembakin para pekerja atau Betul, segala betul, macam. betul. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dan mereka itu siapa gitu loh. Terlepas dari misalnya kan organisasi Papua Merdeka misalkan atau Iya, segala iya, iya. macamnya. Jadi memang sejarah Papua ini kan lama, sejak tahun 69 sejak penyerahan dari sejak kita kan dulu ada konferensi meja bundar, salah satu kesepakatannya adalah Papua ditunda. Nah, kemudian setelah ada penyerahan Papua untuk dikembalikan ke pangkuan NKRI saat itu memang ada suatu pengondisian dari dari negara Belanda saat itu untuk mengiming-imingi membuat, kalau kita pernah dengar dulu zaman Pak Karno, negara kolonial Belanda di Papua atau negara boneka lah istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi memang sejarahnya sangat panjang dan sampai dengan situ masih ada saudara-saudara kita yang fahamnya masih belum belum sepaham lah istilahnya. Nah, itu yang sekarang sedang kita upayakan. Sebenarnya penggunaan kekuatan bersenjata itu adalah opsi yang terakhir. Sejak dari dulu, sejak tahun 2001 kita sudah mengenal Papua diberikan otonomi khusus. Itu tujuannya adalah bahwa di Papua ini, ayo dong kita membangun sama-sama seperti di daerah lain, dan Anda dikhususkan nih punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Jadi kalau yang lain dikasih satu, dia dikasih dua, nah, seperti itu. Jadi gampangnya pendekatan kesejahteraan. Nah kalau misalnya kelompok-kelompok yang memang tidak sepaham seperti yang dimaksud komandan itu sebenarnya berapa besar kekuatan mereka? Tidak besar, hanya mereka memang ada di beberapa lokasi, misalnya di satu tempat ini ada, di tempat sana ada. Nah, itu jadi mereka tetap berbaur. Kadang-kadang berbaur, kadang-kadang juga keluar. Kalau misalnya di situ ada aparat, mereka tidak berani. Padahal kita berusaha menggandeng mereka. Pendekatan. Iya betul. Ayo dong, kita apa sih yang Anda mau misalnya? Ada juga yang beberapa yang memang sudah menyatakan diri, nggak ada gunanya kita berjuang gini. Lebih baik kita kembali ke NKRI membangun. Ada juga beberapa yang sudah bergabung dengan kita sambil menyerahkan senjatanya, terus mereka berikrar kepada NKRI, terus rata-rata minta dibangunkan sekolah, minta dibangunkan puskesmas. Oke, kalau gitu kita bikin, terus minta sekolah, minta guru, kita kirim guru. Seperti itu. Itu sudah banyak juga yang begitu. Jadi memang langkah yang pertama, kalau misalkan sama sekali tidak terpaksa, anggota juga tidak itu langkah terakhir ya, betul. Jadi utamanya kita ini kan menjaga perdamaian. Nah, tapi kalau ada yang masyarakat terancam atau ada aktivitas yang bahkan ada jiwa yang terancam, ya mau tidak mau kita harus bertindak secara tegas dan terukur. Kalau intensitas sebenarnya terjadi kayak misalnya mendapat perlawanan atau misalkan diganggu segala macam, kalau dengan situasi saat ini itu intensitasnya masih sering terjadi atau masih sekarang udah cukup jarang dulu? Cukup jarang sih, hanya daerah-daerah tertentu. Jadi tidak semua tempat ada seperti itu. Memang hanya ada beberapa tempat yang bisa digolongkan agak rawan gitu. Nah, yang di rawan itu yang kita lebih intens, kita lebih agak perketat kegiatan patroli untuk menjaga masyarakat dan segala. Tapi kalau misalkan tadi kontak itu pelurunya beneran kan? Beneran. Makanya kita harus hati-hati, latihan yang benar, harus mempersiapkan dengan benar. Kalau kita tidak serius, ya taruhannya nyawa di sana. Ini yang jadi pertanyaan saya, mereka dapat itu tuh dari mana suplainya? Gimana itu? Itu rahasia lah, kita tidak. Karena kan kalau saya lihat senjata mereka yang digunakan itu kan sudah canggih-canggih gitu. Karena saya juga penasaran karena selalu tentang Papua itu ada indikasi opini-opini yang beredar selalu ditunggangi pihak asing. Iya. Ada ke sana barangkali terkait dengan mungkin kalau itu nanti saya salah nanti. Intinya kan tugas kita itu bagaimana caranya Papua damai. Di sana juga sudah banyak lah istilahnya, banyak pihak yang memang turun ke Papua langsung untuk pengen bagaimana Papua ini bisa maju seperti saudara-saudaranya. Jadi dari kementerian-kementerian terkait mereka membentuk satgas-satgas khusus untuk di Papua itu supaya Papua bisa ikut maju seperti itu. Nah, kalau misalnya persoalan senjata apa segala macam, kita kan juga punya pihak-pihak seperti dari kepolisian, kemudian dari BIN yang memang terkait untuk mengurusi hal itu. Gitu. Nah, kalau bagi saya kan yang penting bagaimana tugasnya masyarakat ini bisa
tenang, terus aktivitas bisa berjalan dengan bagus, pembangunan program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, ya itu yang menjadi fokus saya. Oke. Tadi terkait dengan pengawalan pembangunan infrastruktur, sebenarnya sudah sejauh mana sebenarnya pemerintah pengen benar-benar serius gitu, misalnya hadir sangat serius di sana tuh. Itu bisa digambarkan sebetulnya. Saya aja mencatat pada saat saya 2016-2017, Bapak Presiden tuh 4 kali datang ke Papua, dan beliau sendiri itu sampai turun sampai di daerah Duga itu naik motor sampai ke daerah Batas Batu Mamugu itu di daerah Asmat. Jadi memang luar biasa. Sebenarnya kalau dikatakan kita menganaktirikan Papua sama sekali tidak benar. Menurut saya hanya memang ada beberapa kendala yang tidak terdapat di daerah lain, ada di Papua, yang itu harus kita eliminir supaya apa yang menjadi program pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan kita harapkan. Oke. Jadi memang ya itu tadi saya juga curiga memang ketika memang tentang Papua itu selalu saja ada yang menunggangi dan menggoreng-gorengi ketika namanya kalau barang cantik itu kan pengen lirik itu. Papua itu kalau kita ibaratkan gadis itu gadis yang cantik. Nah, sekarang kan Papua ini bagian dari Indonesia, banyak yang naksir lah. Banyak yang menggoda gitu ya. Yang menggoda itu menciptakan opini yang tidak benar itu. Berarti kalau misalnya tadi sedikit agak mundur lagi terkait dengan wajah Papua hari ini nih. Kalau misalnya untuk kayak di kotanya atau misalkan di ibu kota provinsinya itu udah sangat maju-maju berarti. Udah sangat maju. Kalau di kota ibu kotanya kan di Jayapura. Ya nggak kalah sama Tasik. Kita mau cari mall ada. Mau cari apa? Lapangan futsal atau lapangan sepak bola yang lebih gede dari Tasik lebih besar di Jayapura. Apalagi sekarang kan di Papua mau jadi tuan rumah PON yang sedianya 2020 diundur 2021. Sekarang sedang giat-giatnya untuk pembangunan fasilitas sarana prasarana PON 2021. Jadi banyak stadion yang bagus, yang dulu mungkin agak kecil dinaikkan tingkatnya. Bagus banget lah, apalagi di daerah-daerah yang memang sudah relatif aman. Baik. Ini terkait juga suka duka nih, Nen. Setahun kan memang jauh dari keluarga, walaupun ya itu tadi kalau ya namanya anggota ya pasti dididik untuk seperti itu. Tapi kan ya namanya manusia dan naik turun segala macam. Apa sih sebenarnya kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin sebenarnya ngeri tapi lucu juga atau seperti apa kalau misalkan dari pengalaman selama yang kemarin apa kira-kira dan yang dari sisi apa ya? Makanan sih saya pikir sekarang sudah mudah lah atau misalkan komunikasi juga lancar, tapi sisi yang misalnya dulu cukup ini sekarang sudah cukup baik apa ya kira-kira Dan? Kalau secara umum itu kan di daerah tempat kita bertugas kan memang rata-rata daerah yang sebenarnya sulit, yang kadang-kadang juga kita kalau mau dikirim logistik itu harus menggunakan pesawat udara. Ya contoh misalnya suatu saat kita kangen makan di bakso di Tasik ini kan enak-enak loh. Jadi suatu saat saya kangen lah makan bakso kan. Saya cari tempat itu, di sana ada penjual bakso. Datang saya dengan anggota itu, datang situ makan bakso. Begitu saya nanya sama ibunya selesai makan bakso, kebetulan yang penjualnya tuh orang Jawa. Enak Bu baksonya. Oh iya Pak, ini satu-satunya di daerah sini nih. Kan saya ada 6 orang. Jadi berapa Bu baksonya? Berapa orang tadi Pak? 6. 480. Jadi satu porsi 80.000 baksonya di sana itu. Nah itu. Wah, ya oke lah karena emang sudah kangen kita ya. Kita bayar itu. Jadi langsung mules habis makan. Keren mahal. Nah ini masalah itu dan soal kayak misalnya apa sembako seperti itu. Memang masih ada beberapa daerah yang memang harus didorong itu untuk logistiknya harus menggunakan pesawat. Seperti di daerah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak itu memang harus menggunakan pesawat udara. Makanya kebutuhan bahan pokok memang masih tinggi. Sedangkan di sana itu karena daerah yang sangat tinggi kita belum bisa menanam padi. Seperti jagung juga tidak terlalu bagus walaupun bisa. Nah yang seperti itu memang harus dikirim dari bawah, makanya barang-barang juga masih sangat mahal. Itu aqua yang begini nih, ini yang kecil ya. Kalau yang kecil saya nggak ada kayaknya. Yang ada itu yang 600 ml itu, 600 ml itu 20.000. Waduh. Yang 1,5 liter 50.000. Kalau mau hemat beli yang 1 dus 500.000.
Itu berhemat tuh. Boros anggaran kalau Nah, ya. Makanya ya kita lebih baik masak sendiri. Kalau sana kan airnya kan segar-segar, langsung dari alam langsung minum pun bisa juga. bisa oke. Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan perbatasan ini gimana dengan mantan kita yang pernah memisahkan diri atau misalkan dengan tadi dengan moralitas segala macam itu situasinya cenderung lebih amankah atau misalkan masih sesekali terjadi? Kalau di perbatasan kan memang ada juga, tetap ada pasukan yang khusus di perbatasan tetap ada. Jadi istilahnya sesuai dengan sesuai dengan amanat undang-undang itu kan tugas pokok memang perbatasan kita. Jadi itu nggak boleh kosong. Jadi tetap ada di situ sehingga yang tupoksinya dulu untuk mencegah adanya illegal logging, illegal mining, bahkan seperti human trafficking segala macam, yaitu tugas utama di situ tetap dikerjakan. Nah, jadi tidak berarti begitu sekarang kan ada kegiatannya kelompok KKB terus kita kesampingan perbatasan, tidak juga. Di situ tetap juga ada anggota yang pengamanan di sepanjang perbatasan. Oke, nah kalau misalnya di daerah di sana berarti komandan tapi nggak selalu makan papeda itu kan? Kalau misalnya emang ada papeda tiap hari, saya makan papeda tiap hari. Enak itu. Itu saya belum pernah seumur-umur 20-an. Berarti nanti kita masak di brigip nanti. Mantap nih. Loh, saya itu kalau misalnya ke Papua, terus misalnya ada papeda, yang saya makan papeda daripada nasi. Nah iya, kan papeda kan pasti ada sayurnya, ada ikannya, itu jauh lebih sehat loh itu. Saya hanya cuma lihat di liputan aja gitu, tapi memang penasaran gitu. Hanya nggak tahu di sini ada jual sagu nggak ya? Itu kan bahan bakunya harus sagu memang. Betul. Oke. Harus jadi, coba lah itu. Tapi nggak bikin lemas kan kalau makan itu? Loh enggak lah, kan kalorinya juga tinggi sagu itu. Tidak kalah lah dengan makanan pokok yang lain itu. Oke, dan berarti secara keseluruhan hari ini wajah Papua memang sudah tidak semenyeramkan memang. Tidak. Ya? Sana pembangunan juga sudah sangat maju, masyarakat juga sudah berlomba-lomba untuk pembangunan. Memang masih ada beberapa saudara kita yang belum sepaham. Nah itu pelan-pelan kita ajak untuk ya bagaimana caranya ikut bersama-sama bangun. Apa yang mereka minta selama dalam bingkai NKRI ya kita bantu itu seperti itu. Ya memang butuh waktu kan, butuh proses. Oke. Gitu, ya. Oke Dan, ini juga saya ingin terkait dengan nanya bagaimana, yaitu tadi balik lagi ke bagaimana leadership atau kepemimpinan selama di sana setahun harus membawahi 3 batalion, ada ribuan anggota yang harus diurus intinya, mau bagaimanapun mereka juga tanggung jawab komandan. Apa yang pola kepemimpinan yang dipakai komandan sendiri untuk bisa mereka tetap solid, tetap seperti apa? Kalau itu sih kepemimpinan biasanya kalau di tentara itu dibentuk dari sejak awal. Jadi istilahnya pada saat kita menjadi perwira pertama itulah yang bentuk jati diri kita. Jadi kalau misalnya saya sekarang menjadi seorang kolonel, bukan berarti ujuk-ujuk pas kolonel saya punya kepribadian, tidak. Kepribadian itu dibentuk dari awal. Dan sudah menjadi ciri khas saya itu kunci kalau saya memimpin orang itu satu, saya harus dekat dengan mereka. Mau sesusah apapun kondisinya saya harus bisa meyakinkan mereka kondisinya seperti apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya memang mereka tidak bisa ngatasi harus kita bantu. Saya tidak bisa pun saya punya pimpinan harus saya laporkan. Itu yang paling utama. Jadi setiap hari saya harus meyakinkan kondisinya mereka seperti apa. Kan di sana kita ada radio, ada HP satelit. Ya kondisi itu untuk meyakinkan bahwa anggota kita siap untuk melaksanakan tugas. Nah dari situ sesuai dengan rantai komando tentunya kan tidak dengan setiap prajurit. Saya punya 3 orang danjon, punya dengan perwira-perwira yang lain. Nah itu yang saya cek gimana kesiapan. Nah dengan hubungan yang setiap saat kita bina terus itu ada keyakinan. Saya yakin dengan anggota saya juga yakin bahwa dia tidak ditinggal oleh pimpinannya, tapi apapun yang dia perbuat itu akan dibantu, disupport oleh pemimpinnya sehingga mereka juga maksimal untuk melaksanakan dinas atau tugas itu. Makanya ini perlu semacam yaitu tadi masyarakat awam tentu juga saya juga sebenarnya bertanya-tanya tadi sebenarnya kalau komandannya sendiri masih boleh pulang pergi nggak sih misalnya kangen mau balik gitu segala macam dan ternyata perlakuannya sama boleh gitu. Oke, nah saya nanya ingin suka dukanya kalau misalnya yang menyenangkan di Papua itu apa? Kalau yang menyenangkan banyak di sana. Yang pertama alamnya kan sangat-sangat indah itu. Kalau di sini mungkin kita lihat hutan itu kan paling 2 kilo 3 kilo. Di sana itu banyak misalnya kita sedang
berjalan kaki terus ke suatu daerah yang di tempat lebih tinggi daripada awan. Jadi seperti kita itu berada di atas lautan awan. Itu sering kita temukan itu. Terus kemudian kita bisa melihat apa namanya hewan-hewan yang eksotis lah seperti yang burung-burung yang tidak ada di Jawa sini, yang sana. Betul. Di sana tuh tidak apa namanya burung itu bisa bebas karena emang hutannya masih luas, terjaga, ya kan masih alami. Jadi kita bisa melihat yang nggak ada di Jawa tuh di sana ada itu. Kayak gitu. Seru ya. Kemudian kalau misalnya kayak masih untuk menghilangkan misalkan jenuh atau segala macam, apa dan kalau komandan sendiri untuk menghilangkan itu atau masih hobi motoran misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Kebetulan kalau saya punya hobi itu ini main gaple itu sama anak-anak. Wah, gitu. Domino itu loh, domino. Kadang-kadang domino, kadang-kadang kalau ada catur ya main catur. Ya main domino nanti sambil yang kalah telinganya dijepit. Masih gitu. Kasih karet. Tapi nggak main ludo ya? Ludo yang di HP. Ya kan nggak ada ini, apa namanya? Belum tentu HP-nya nyala kalau nggak ada sih. Bukan nggak ada sinyal. Kalau nggak bisa dicas kan nggak ada ininya. Nggak ada dayanya itu. Oke, jadi ketika jenuh-jenuh tuh yang ya, nyari kesenangannya. Kadang-kadang juga ada anggota yang apa namanya? Begitu sudah di daerah dengan masyarakat, kita pinjam gitarnya masyarakat, main gitaran bareng-bareng dengan masyarakat, nyanyi bareng. Ya seperti itulah hiburan yang bisa kita lakukan dan lumayan efektif untuk menghilangkan kerinduan maupun kejenuhan di sana tuh. Oke. Nah ini terakhir, kalau misalnya hari ini kan komandan di posisi kolonel ya tinggal nunggu bintangnya lah mudah-mudahan. Amin. Kemudian ada kemungkinan nanti dikirim lagi ke Papua atau misalkan ini terakhir kayaknya. Kita tidak bisa bilang terakhir atau terakhir. Kita kan melaksanakan perintah. Kalau suruh berangkat lagi siapa? Gitu. Ininya kan tentara itu tugasnya kalau tidak bertugas berarti kita berlatih. Berlatih itu tujuannya supaya kita siap kalau berada di medan perang. Lebih baik kita mandi keringat di daerah latihan daripada mandi darah di daerah operasi. Itu enak kedengarannya ya, jadi sangat termotivasi. Kemudian memang kalau misalnya selama ini kan kayak misalnya ketika kayak misalnya ditinggalkan Mako misalkan beri. Nah itu bagaimana penugasan di Mako sendiri kalau misalnya di daerah yang ditinggalkan ya. Di tentara kan kita kenal ada namanya rantai komando. Misalnya kalau pimpinan tidak ada, berarti ada second command, ada komando yang kedua. Dalam hal ini saya punya kepala staf brigade. Berarti yang menjalankan tugas sehari-hari ada kepala staf brigade. Walaupun ada beberapa keputusan ataupun perintah yang memang harus dilaporkan kepada saya. Walaupun saya berada di Papua. Tapi secara umum kegiatan yang sifatnya rutin atau pembinaan latihan dan segala macam pembinaan satuan bisa dilaksanakan oleh kepala staf atau wakil lah kepala staf. Nah seperti itu terus, jadi ya alhamdulillah selama 1 tahun tidak ada masalah karena saya punya seorang kepala staf yang hebat dan sekarang sudah promosi malah sudah jadi kolonel juga di Malang sebagai asisten personel ya. Nah sekarang saya punya kepala staf yang baru masuk sekitar 2 bulan yang lalu. Mantan Dandim. Nah, mantan Dandim itu Pak Nur Rahmat itu. Jadi lebih tahu, paham situasi ya. Lebih paham situasi, jadi lebih tenang juga tinggalnya. Kita sangat-sangat terbantu. Oke, dan ini saya pengen ada sedikit pertanyaan terkait dengan kayak misalkan rencana kayak misalkan wajib militer atau wamil. Iya. Komandan melihatnya seperti apa sih kalau misalnya untuk sipil diwajibkan dengan situasi saat ini kalau misalkan dari perspektif? Sebenarnya kalau itu kan memang di Undang-Undang Dasar 45 kan disebutkan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, hanya memang negara kita kan punya beberapa pertimbangan sesuai dengan kemampuan serta ancaman. Kalau pertahanan kita kan 2 itu. Jadi satu outward looking dan inward looking. Apa sih ancaman yang keluar, terus apa yang kita mampu. Nah menurut saya kita tentunya sebagai tentara ya, kita harus ikut politik negara seperti apa. Jadi kalau memang harus begini ya pasti kita ikut. Jadi pada dasarnya sih saya selama itu untuk kebaikan bangsa kita, selama untuk kebaikan negara kita ya kita akan support. Oke, baik.
Ada yang lupa. Tadi saya mau nanya soal keluarga. Ini kan cukup unik kayak misalnya punya anak ditinggal setahun dong. Kemudian walaupun bisa berkomunikasi dan tahu sosoknya. Bagaimana sebenarnya untuk bisa memahamkan mereka soal itu walaupun mereka tidak dibentuk demikian. Kalau misalnya untuk komandan sendiri ketika ke keluarga ada yang kalau misalnya ditinggal dalam umurnya 2 tahun berarti balik-balik udah 3 tahun mungkin apakah bapak siapa pas pulangnya enggak kalau gitu saya ya? masih penting lah, saya tugas operasi itu anak saya udah besar jadi di video call apalagi sekarang kan paham. Ada yang lucu juga itu, jadi saat berangkat anaknya baru 1 tahun, kan baru bisa berjalan, ngomong juga belum teteh gitu kan, belum lancar. Begitu pulang umurnya sudah ngomong sudah lancar, bapaknya dipanggil om. Nah ini, karena kan emang selama 9 bulan sampai sekarang nggak pernah ketemu bapaknya. Begitu bapaknya datang, om, wah, padahal itu bapaknya itu. Ya makanya maksudnya kayak gitu tadi. Ya karena mungkin saking lamanya juga. Iya, jadi kalau yang masih kecil ya seperti itu kondisinya. Kalau anak saya kan udah besar, udah SD. Jadi udah paham lah. Oke. Apalagi yang laki-laki kan emang cita-citanya mau jadi tentara sekali tuh. Jadi dia kalau ngomong gimana Pak? Udah perang. Pengennya perang terus. Militan sekali tuh. Jadi kalau misalkan komandan anak ada berapa dan? Ada 2. Cewek cowok udah. Cewek cowok. Ya, Oke. Istri baru 1 ya? baru 1 saja nggak habis itu. Tapi kalau yang laki-laki memang sudah terasa banget ingin jadi. Betul. Ini jadi tentara. Kalau ya cita-citanya seperti itu. Jadi mungkin dia akan fokus ke situ. Dan kalau yang perempuan? Kalau yang perempuan, aduh betul-betul girly dia, sangat-sangat aura kewanitaannya itu sangat-sangat menonjol itu. Nggak terlalu apa namanya dia ya, nggak terlalu terpengaruh interest, juga dengan nggak terlalu interest. Ya? Saya cerita, kan saya manggil diri saya abah sama anak. Abah begini. Oh iya. Jadi nggak. Tapi kalau yang adiknya itu, dia semangat saya cerita, kemarin Abah kesini jalan kaki ketemu suku, terus gimana? Senang. Beda emang anak cewek sama cowok. Nah kalau di keluarga sendiri gimana? Maksudnya cara berkomunikasi komandan terhadap anak atau misalnya untuk bisa pola komunikasinya gitu dan untuk bisa ini? Kalau saya emang orangnya agak cenderung ya kalau nggak keras tegas lah. Karena seperti almarhum bapak saya dulu didik anak-anaknya itu. Jadi kalau anak-anak saya lebih cenderung takut pada saya itu, tapi kan ada ibunya, jadi ibunya dari pemahaman. Yaitu mungkin setiap keluarga punya kearifan yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya bisa begini karena emang didikan orang tua saya. Jadi orang yang paling berjasa sehingga saya bisa sekarang ini menurut saya adalah bapak saya dan ibu saya. Jadi kenapa tidak saya praktekkan pola yang menurut saya sudah benar di keluarga saya itu. Makanya sering saya berdiskusi dengan istri saya. Mau seperti apa sih kita menjadikan anak-anak kita? Jadi ya sambil diskusi itu kita berperan sebagai yang galak dan yang lembut. Gitu. Jadi ada penyeimbangnya. Jadi pada saat memang sesuatu yang harus saya turun, saya turun. Tapi kalau sudah sifatnya pursuit atau untuk membujuk, ya istri saya masuk. Seperti itu. Oke. Kalau Manan sendiri memang background keluarga dulu termotivasi atau ada masih? Ada, saya di keluarga besar saya satu-satunya tentara loh saya. Bapak saya guru, terus pensiun terus jadi petani. Di keluarga bapak saya kan 7 bersaudara, ibu saya juga 7 bersaudara. Jadi nggak ada semacam keturunan atau gen gitu? Ada. Jadi apa yang memotivasi komandan ketika waktu itu saya jadi tentara aja gitu? Pada saat saya setelah SMP saya kan masuk ke SMA Taruna Nusantara yang di Magelang itu. Ya memang sudah banyak pelatih yang dari tentara. Udah semi inilah ya. Dekat juga dengan akademi militer kan, dekat dengan Taruna saya lihat, wah kayaknya bagus juga kalau saya masuk tentara ini. Akhirnya mulai dari situ pas SMA itulah saya mengkristalkan cita-cita saya, wah saya harus jadi tentara. Nah, kalau dulu saya emang nggak kenal saya tentara. Zaman dulu saya lihat tentara itu jarang di kampung saya, kan kampung sekali saya di Kediri itu. Desa lah, orang desa saya ini. Orang desa rezeki kota yang penting ya. Oke. Jadi memang biasanya kan memang seperti itu. Saya selalu nanya biasanya kan ada keturunan atau misalnya ya walaupun tidak langsung dari apa namanya orang tuanya atau misalnya keluarga besar. Tapi kalau komandan enggak ya justru terbentuk sendiri. Kakek nenek saya juga dari leluhur saya tidak ada yang mungkin pengawal kerajaan atau apa, tidak ada. Justru cenderung santri.
Nama saya kan Mahbub Junaidi. Oke. Mahbub Junaidi pada saat saya lahir itu tahun 77, beliau ketua PWI. Persatuan Wartawan Indonesia, sekaligus wakil ketua PBNU tahun itu. Jurnalis juga berarti Bro ya? Iya, Pak Mahbub Junaidi yang menciptakan ini, membuat buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu. Iya. Nah, jadi saat lahir, bapak saya kan orang NU kan, ya termasuk keluarga ibu saya juga. Iya, iya. Karena saat itu ngidolanya Pak Mahbub Junaidi ya namanya saya Mahbub Junaidi. Ya copy paste plek sak depan belakangnya Mahbub Junaidi, hanya saya ditambahin depannya Muhammad. Ada Muhammadnya. Muhammad Mahbub Junaidi. Luar biasa, warisan yang sangat berharga untuk pertama kalinya yang ditekan keluarga. Tapi kalau misalnya anak-anak nih hari ini masih kayak semacam suka ngeluh nggak sih kalau ditinggalin, atau memang dia udah terbentuk karena udah biasa gitu? Ya masih, nama juga anak kadang-kadang tuh begitu kita telepon pertama yang dia tanya ya, kapan Abah pulang? Wah, itu yang susah menjawab. Begitu saya bilang, kan biasanya normalnya itu kita 9 bulan, Mas kan. Cuman karena ada perkembangan situasi, di tangan pimpinan ya oke, kamu sampai dengan 1 tahun. Oke. Jadi anak saya tahunya 9 bulan, jadi harusnya saya pulang bulan 10. Jadi pada saat awal-awal, apa ini udah bulan 10 kok belum pulang? Ya tanya, oh ini kan kita sesuai perintah. Begitu lama-lama dia udah nggak nanya lagi, udah nggak nanya pulang, balik juga nggak benar. Udah bosen kali. Udah bosen deh. Sampai sekarang saya malah belum ketemu anak saya nih. Kan mereka libur sekolah kemarin bulan 12 dijemput sama neneknya di Kediri ya. Di Kediri berarti. Ya karena orang tua yang minta ya sudahlah. Jadi saya dijemput hanya sama istri aja. Bulan madu lah. Oh iya, betul. Setahun loh, setahun. Oke. Tapi dan kalau misalnya kemarin pulang, gimana kondisi pasukan? Apakah komplit? Tidak ada yang hilang? Oh tidak, alhamdulillah kita ya sehat-sehat, semua bisa kembali dengan selamat dan semangat. Siap untuk berlatih lagi dan siap untuk tugas operasi lagi. Oke. Nah kalau misalkan setelah tugas seperti ini setahun, tugas komandan biasanya apa nih? Karena mungkin kan tidak langsung mendapat perintah lagi untuk tugas seperti. Tidak. Kalau gini Mas, mungkin bisa sedikit mengedukasi. Jadi fungsi utama di Angkatan Darat itu ada 3. Oke. Yang satu fungsi pertempuran itu berarti ya seperti ini kita tugas operasi. Yang kedua fungsi pembinaan kekuatan. Berarti kalau kita sedang di home base, berarti kita fungsinya bagaimana membina diri kita. Saya harus sehat, saya harus kuat fisiknya, harus disiplin, harus bisa nembak, harus bisa berkelahi, harus bisa lari, harus bisa renang militer, mengatasi rintangan. Nah itu adalah bentuk fungsi yang kedua tadi. Yang ketiga fungsi teritorial, seperti yang rekan-rekan dari Kodim melakukan. Jadi 3 fungsi itu. Berarti kalau kita satuan tempur, kalau tidak melaksanakan tugas operasi ya berarti kita membina diri supaya nanti berlatih, kalau suruh tugas operasi ya kita siap. Ya sudah, itu siklusnya itu terus. Sampai pada akhirnya nanti datang lagi ke tugas operasi untuk diperintahkan. Nah, betul. Kita sudah siap. Kita harus sudah siap, betul. Ya, karena beberapa waktu lalu juga sebenarnya ya itu tadi ketika memang berlatih, ketika lagi di rumah segala macam, kalau di Mako itu kan ada sirine yang tiba-tiba di bawah kesiapsiagaan namanya. Itu saya pernah sama komandan yang sebelumnya di sana lagi ini, kemudian saya mengikuti, wah gila ini lari-lari ini tidak apa-apa, saya bilang. Ternyata memang mereka harus bawa perlengkapan. Bahkan kalau misalkan pada praktiknya yang benar, mereka langsung berangkat. Harus berangkat, betul. Itu pernah beberapa kejadian pada saat tahun 99 saat kejadian di Ambon waktu itu. Itu kita dialarm jam 10 malam. 10 malam, masanya alarm kesiapsiagaan, jadi kita datang dengan bawa perlengkapan itu. Karena memang perlengkapan itu prosedur tetap memang harus ada di setiap rumah. Hanya senjatanya kan di gudang senjata, terus kita ambil. Begitu sudah dinyatakan lengkap, jam 2 kita geser ke bandara di Makassar waktu itu kan. Terus kemudian kita naik Hercules sebagai naik Boeing pesawat angkatan udara, langsung berangkat ke Ambon. Tidak lama kemudian waktu itu ada jajak pendapat yang di Atambua, perbatasan RI dengan PNJ, itu juga sama kejadiannya. Di alarm malamnya, paginya kita langsung berangkat. Benar-benar harus fisik segala macam. Nah, kesiapsiagaan itu emang nomor berarti nggak boleh sakit kalau gini ya? Ya yang sakit terpaksa tidak ikut itu jadinya itu. Ya karena bener saya pernah melihat itu, dan ternyata kalau ini beneran, walaupun itu memang hanya semacam simulasi lah. Kalau ini beneran ya katanya harus langsung berangkat.
Ya kalau nggak dilatih kan nggak bisa kita, tetap harus latihan. Jadi begitu terjadi situasi yang sebenarnya ya kita sudah siap. Oke. Termasuk kendaraannya kan juga harus ikut apel kendaraan kita. Iya memiliki benar. kendaraan, terus perlengkapan, Iya perlengkapan, munisinya. iya juga kayak isinya Iya. segala macam perlengkapan diri. Berat juga ya kalau. Ya kalau sudah biasa itu ringan lah. Oke, dan harus tetap bahagia ya melaksanakannya. Oke, dan ini sudah banyak sekali inspirasi atau obrolan-obrolan yang yaitu tadi membuka edukasi tadi tentang Papua. Saya sebenarnya ini juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang kepenasaran saya sebenarnya bagaimana wajah Papua hari ini, dan ya tadi sudah dijelaskan begitu gamblang. Memang hari ini wajah Papua tentu tidak seperti yang selalu digiring opini dengan Betul. media seperti itu ya. Oke, nah terakhir saya ingin bertanya tapi tolong Komandan jawab dengan satu kata saja. Kalau misalnya saya sebutkan tentang Papua, apa yang ada Komandan pikirkan? Keren. Oke, Komandan, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Telah berbagi pengalaman pribadi, pengalaman bagaimana memimpin, pengalaman tentang wajah Papua hari ini, dan ini juga bisa mengedukasi untuk pemirsa di rumah. Dan seperti itulah tugas TNI, jangan juga dari lihat sebagiannya ketika apa tugasnya cuma lari-lari, dan ternyata memang adalah proses ketika memang disuruh ya dia harus siap. Baik, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Ya, demikian untuk podcast hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.